Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ikhwan rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang mahabbah Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita contohkan Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kemudian matanya buta. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kepada Nabi Syuaib, ya Syuaib, sampai kapan kau akan menangis semacam ini? Kalau tangisanmu ini engkau karena takut dari api neraka, maka aku akan menyelamatkanmu. Dan apabila tangisanmu ini karena rindu terhadap surga, maka aku akan memberikan kepadamu. Kemudian Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam menjawab, Tuhanku, wahai Tuanku, sungguh engkau tahu bahwa aku tidak menangis karena takut dari api nerakamu, dan juga pula bukan karena ingin mendapatkan surgamu. Akan tetapi tangisanku itu dikarenakan rasa cintaku kepadamu sedang mengikat hatiku, maka kemudian aku tidak bisa bersabar. Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam sedemikian dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga membuat hatinya itu tidak bisa bersabar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemarin sudah kita jelaskan tentang hadis ini, tetapi malam ini insya Allah saya akan melanjutkan sedikit tentang apa sih hakikat cinta itu. Ketika seseorang mencintai sesuatu, sebenarnya apakah dia mencintai sesuatu tersebut atau sebenarnya dia mencintai dirinya itu sendiri? Sebab ketika kita mencintai sesuatu atau melihat mencintai sesuatu, sebenarnya kalau orang yang kita cintai itu tidak memberikan kita sesuatu apapun, balasan apapun, kita kadang tidak mencintainya. Jadi sebenarnya kecintaan kita kepada sesuatu tersebut adalah demi mencintai diri sendiri. Nah, oleh karena itu saya ingin membacakan sebuah tulisan yang disampaikan oleh Ayatullah Faidil Kashani, yaitu berbicara tentang hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan bahwa hakikat cinta itu tidak akan bisa terungkap kecuali setelah mengetahui beberapa hal. Pertama, cinta itu sebenarnya tidak bisa dibayangkan kecuali dia telah memahami dan mengetahui sesuatu tersebut. Makanya orang itu tidak akan mencintai orang lain jika dia tidak mengenalnya. Tidak kenal maka tak cinta. Karena itu adalah tabiat manusia, itu adalah karakteristik manusia. Dia tidak akan mencintai sesuatu yang tidak dia ketahui. Tapi kecintaan itu muncul dikarenakan setelah memahami dan setelah mengetahui tentang apa sebenarnya yang dia cintai itu. Nah, oleh karena itu kita tidak pernah mengatakan misalnya benda mati itu mencintai sesuatu, tidak akan, karena karakteristik mencintai itu hanya dimiliki oleh makhluk yang bernyawa dan makhluk yang hidup. Sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak punya kemampuan untuk memahami sesuatu, maka dia tidak memiliki rasa cinta sama sekali. Sesuatu misalnya benda mati tidak akan memiliki rasa cinta kepada sesama. Kemudian bahwa apa yang dipahami oleh manusia, kadang-kadang apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dipahami oleh manusia
kadang-kadang itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kelezatan sehingga dia bisa menikmatinya, dan kadang-kadang apa yang dipahaminya dan apa yang dilihatnya itu justru membuat dia sedih, membuat dia kecewa, membuat dia tidak membuat dia lari dari sesuatu tersebut. Dan yang ketiga, ada sesuatu yang apabila dia pahami, dia melihatnya, dia mengetahuinya, juga tidak membawa rasa senang, juga tidak menyedihkan. Ini 3 hal. Seringkali kita melihat sesuatu itu, kita menjadi senang. Kenapa itu senang? Karena apa yang kita saksikan itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Kita merasakan, menikmati sesuatu tersebut. Oleh karenanya kita mencintainya. Tetapi apabila kita mengetahui tentang sesuatu, tetapi sesuatu yang kita ketahui itu, atau setelah kita mengetahui tentang sesuatu itu, kita merasa tersakiti, kita merasa terganggu, kita merasa tidak nyaman, maka ini yang disebut dengan kebencian. Kalau yang pertama disebut cinta, yang kedua adalah disebut kebencian. Sedangkan yang ketiga, apa yang kita ketahui dan apa yang kita lihat kadang-kadang tidak berpengaruh, tidak membuat kita senang, juga tidak membuat kita sedih. Ini dianggap seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Inilah yang seringkali dihadapi oleh kita semua. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat sesuatu itu ternyata membawa kita senang, maka itu berarti kita mencintai. Sesuatu itu disebut dengan kalimat mahbub. Saya melihat, dan itu tergantung pada pemahaman kita, tergantung pada cara kita memandang. Jadi sekali lagi, apa yang kita ketahui, apabila itu sesuai dengan hati kita dan membuat kita senang, maka itu berarti sesuatu tersebut disebut sebagai mahbub, sesuatu yang dicintai. Nah, apabila hal itu membuat kita tersakiti atau membuat kita ini menderita, maka itu disebut dengan kata kebencian. Kebencian yang lebih jauh, yang lebih kuat disebut maqt. Dalam bahasa Arab disebut al-maqt, yaitu sebuah kebencian yang sifatnya berlebihan. Kalau dengan kaitannya dengan ras, maka disebut dengan rasisme. Kalau kaitannya dengan agama disebut fobia agama. Jadi kebencian yang berlebihan. Kebencian yang berlebihan itu disebut dalam bahasa Arab al-maqt. Kemudian kecintaan yang sangat mendalam disebut syauq, rindu. Orang yang mencintai sesuatu yang sedemikian dahsyat tingginya disebut asyauq, kerinduan kepada sesuatu tersebut. Seperti Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam, cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian membuat ia senantiasa menangis, itu dikarenakan rindunya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta yang hakiki. Nah, saudara sekalian, bahwa sebagian orang itu sebenarnya dia mencintai sesuatu, tetapi dia bukan karena sesuatu tersebut. Dia mencintai bukan karena semata-mata sesuatu tersebut. Dia mencintai dikarenakan itu sesuai dengan keinginannya. Jadi kecintaan orang pada sesuatu tersebut adalah dikarenakan mencintai dirinya. Saya mencintai HP saya ini. Kenapa? Karena saya memang suka dengan HP ini. Karena saya melihat HP ini menghibur saya, membantu saya, memberi manfaat saya. Sehingga keberadaannya saya merasa menikmatinya. Oleh karena itu saya mencintai HP ini. Tetapi kecintaan saya pada HP ini apakah benar-benar pada hakikat HP-nya itu, ataukah karena kecintaan pada diri saya sendiri? Andai saja HP ini tidak membuat saya nyaman, pasti saya buang. Berarti kecintaan saya pada HP sebenarnya bukan pada HP itu sendiri, tetapi kecintaan pada diri saya sendiri. Kebencian saya terhadap sesuatu itu juga sama. Apakah kebencian saya terhadap sesuatu itu karena memang sesuatu itu saya benci,
atau dikarenakan tidak nyaman bagi saya sesuatu itu sehingga saya tidak menyukainya, sehingga saya membencinya. Kadang-kadang kalau kecintaan itu sebenarnya mencintai sesuatu, lebih cenderung karena dia mencintai dirinya sendiri, dan itu adalah karakteristik manusia. Manusia adalah orang yang akan mencintai dirinya sendiri. Jarang orang yang mencintai sesuatu untuk sesuatu itu sendiri, kecuali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian hakiki kecintaan kita kepadanya, apakah ini dikarenakan faktor pemahaman yang bersifat fisikal atau yang bersifat khawas, panca indera, ataukah yang bersifat aklian? Ternyata itu adalah bersifat aklian. Insya Allah nanti kita dalam waktunya kita akan bahas. Jadi pertama, orang bisa disebut mencintai sesuatu setelah dia mengetahui tentang sesuatu tersebut. Apakah sesuatu itu memang nyaman baginya, memberikan kesenangan baginya, ataukah tidak. Jika itu memberikan kesenangan, maka dia akan mencintainya. Dan cinta itu hanya dimiliki oleh sesuatu yang hidup, sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mencerna sesuatu. Yang kedua, bahwa kecintaan itu sebenarnya, tadi kita sebutkan bahwa kecintaan itu sebenarnya bersumber daripada pengetahuan. Artinya mengetahui tentang sesuatu, tetapi dalam memahami sesuatu, mengetahui sesuatu itu ada dua, yakni pengetahuan yang bersifat indrawi dan pengetahuan yang bersifat non indrawi. Misalnya yang bersifat indrawi, mata ini dia akan bisa melihat sesuatu yang indah, dan mata itu kemudian dia senang melihat sesuatu. Saya melihat gambar di tembok itu dan saya senang melihatnya karena mata ini bisa melihat gambar itu, dan gambar itu dianggap sebagai sesuatu yang indah. Telinga juga bisa memahami tentang sesuatu dari mana? Dari suara yang indah, maka dia kemudian senang dengan suara tersebut. Kemudian hidung bisa memahami tentang sesuatu dari mana? Dari baunya, bau busuk ataupun bau yang baik. Dzauq, dzauq itu rasa, lidah atau orang yang memakan sesuatu ngerasa, rasa maksud saya. Rasa itu adalah ketika dia mencoba untuk memakan sesuatu, maka dia merasakan ini enak ataukah tidak enak. Itu adalah fungsi mulut. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, habbaba ilayya min dunyakum salasun at-tayyib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal dari dunia, kehidupan dunia kalian yang aku cintai. Rasulullah menceritakan bahwa ada 3 hal dari kehidupan dunia yang kita cintai ini juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kata Rasulullah, at-tayyib, bau wewangian itu disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang yang ingin melakukan sholat atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama ketika ingin melaksanakan sholat malam, hendaknya dia menggunakan wewangian, karena wewangian itu adalah mencerminkan akan mendatangkan malaikat. Sebagian orang semacam itu. Kata Rasulullah, at-tayyib atau at-tib, sesuatu yang wangi, wewangian itulah yang membuat Rasulullah suka kepadanya. Yang kedua adalah an-nisa, mencintai seorang istri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa an-nisa, wanita itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pertanyaannya, semacam kemudian yang ketiga adalah kata Rasulullah,
yaitu sholat malam itu menjadi kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat dari 3 hal. Pertama tentang wewangian. Rasulullah mencintai wewangian ini, itu sebenarnya dari mana dia dapatkan? Yaitu dari panca indera, yaitu melalui hidung. Karena hidung melihat, merasakan wewangian, maka kemudian kita pun juga mencintai wewangian itu. Rasulullah pun juga mencintainya. An-Nisa, apakah kelezatan pada wanita itu dilihat dari hidungnya, dari rasa hidung? Tidak. Bisa jadi dari mata, karena keindahan, karena kecantikan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kata Rasulullah, waju'ilat qurratu aini. Bisa jadi kecintaan kecintaan pada wanita bisa karena wajahnya yang cantik atau bisa karena kelembutan tubuhnya, dan itu bisa didapat dari cara sentuhan. Jadi indera kita ini merupakan modal utama di dalam memahami sesuatu sebelum berbicara tentang hal-hal yang bersifat rasional. Anda melihat ada dan tidak ada, Anda melihat ini indah dan tidak dari matamu. Anda bisa melihat ini panas atau tidak dari sentuhanmu. Ini suara ini indah atau tidak dari telinga kita. Ini bau wangi atau tidak dari hidung kita. Ini manis atau tidak atau pahit, itu semuanya dari mulut kita, namanya panca indera. Tetapi panca indera, 5 indera ini hanya bisa mengantarkan kita pada sesuatu yang bersifat materi, sesuatu yang bersifat materialistis atau bentuknya bentuk materi. Sementara ada kekuatan yang keenam yang kita sebut dengan indera keenam, yang kita sebut dengan indera keenam. Seperti kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Apakah sholat itu bisa dinikmati dengan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita? Tidak. Dengan sentuhan kita? Tidak. Dari mana Rasulullah mencintai sholat? Karena itu adalah sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan yang didasarkan dengan pengetahuan hati. Itulah yang disebut dengan indera ke-6. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dia bisa merasakannya, merasa indahnya, dan Rasulullah kemudian mencintai sholat tersebut. Ini yang dinamakan dengan panca indera. Nah, oleh karena itu, sebagian orang mengatakan orang bisa mencintai sholat, bisa jadi itu karena menggunakan cahaya hatinya, atau dia menggunakan kemampuan akal dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, bahwa kekuatan batin itu jauh lebih mampu memahami daripada sekedar panca indera. Jadi kekuatan akal, kekuatan hati yang kita sebut dengan basirah itu jauh lebih peka, lebih kuat daripada pengetahuan yang kita dapatkan dari panca indera. Inilah namanya panca atau indera yang ke-6. Apa dalam bahasa Indonesia disebut apa itu? Orang misalnya melihat keindahan Tuhan. Dari mana? Melihat keagungan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan bisa dilihat dari penciptaannya, tetapi itu hanya dari sisi dimensi fisiknya. Tetapi bahwa Allah Maha Agung dan lain sebagainya tidak hanya dilihat dari sisi ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pemahaman yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memiliki kelebihan berbeda dengan hewan. Panca indera itu adalah sebuah kekuatan yang juga dimiliki manusia, juga binatang. Panca indera itu adalah kekuatan yang dimiliki manusia dan juga hewan. Hewan kalau mencium sesuatu pakai apa? Hidungnya. Kalau mendengar sesuatu dari pakai apa? Telinganya. Kalau dia merasakan sesuatu enak atau tidak, dari mulutnya. Melihat itu menarik atau tidak, dari matanya. Semuanya dilakukan. Kekuatan yang bersifat panca indera ini antara manusia dan hewan sama.
Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan kemampuan pemahaman seseorang adalah atau indera yang ke-6 yang kita sebut dengan al-basirah. Inilah kenapa orang itu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kekuatan mencintai yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Ini yang menjadi sangat penting. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah kecintaan berdasarkan pada kemampuan indera yang ke-6. Jadi ternyata tidak semua sesuatu yang dicintai orang itu karena demi mencintai dirinya sendiri, tetapi ada sesuatu yang dicintai demi sesuatu tersebut, yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kita merasa lezat dan nikmat memahami Tuhan, tidak, tetapi memang kita mencintai Allah yang hakiki. Disinilah kenapa kita lihat Nabiullah Syuaib, dia merasa terganggu apabila tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaan itu, meskipun dia menderita, karena kecintaan itu bukan untuk dirinya, tetapi dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah nanti seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, ya Allah, aku menyembahmu karena engkau layak untuk disembah. Karena engkau layak untuk disembah. Artinya orang akan menyembah sesuatu yang memang pantas untuk disembah, bukan karena mengharap sesuatu. Andai saja, makanya dalam doa-doa Ahlul Bait Rasulullah itu selalu mengucapkan, kata Imam Ali bin Abi Thalib misalnya di dalam doa, ya Allah, sekiranya kau masukkan aku ke dalam api nerakamu, maka aku akan kabarkan kepada seluruh penduduknya bahwa aku adalah mencintaimu. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan karena semata-mata mencintai dirinya, tetapi mencintai Allah, benar-benar cinta yang hakiki. Tadi kan sudah saya katakan, ketika kita mencintai benda lain, dikarenakan benda itu menarik bagi saya, maka saya mencintai. Sebenarnya kecintaan yang kayak begitu adalah kecintaan manusia pada dirinya sendiri. Tetapi berbeda dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan kepada Allah ta'ala adalah kecintaan kita kepadanya benar-benar hakiki yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Itulah apa yang disampaikan oleh Imam Ali tadi. Ya Allah, sekiranya kau masukkan aku ke dalam api nerakamu, maka akan aku kabarkan kepada seluruh penduduknya bahwa aku adalah mencintaimu. Artinya, ya Allah, aku tidak pernah takut kau masukkan aku ke dalam neraka. Aku tidak pernah takut kau tidak berikan apapun pada saya. Tetapi kecintaanku kepadamu tak akan pernah merubah diriku kepadamu. Dan konsekuensinya apa? Engkau mencintai aku. Karena aku mencintaimu, maka Allah akan mencintai kita. Dan Allah ketika mencintai kita tidak akan pernah membiarkan orang yang dicintainya. Apapun yang dia harapkan, apapun yang dia inginkan, selama itu memberikan manfaat untuk diri kita menuju kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Tetapi apabila permintaan kita yang kita minta kepada Allah ta'ala itu ternyata berbahaya untuk kita, maka kecintaan Allah akan menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Inilah makna mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta yang hakiki hanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di lain waktu kita akan lanjutkan dalam banyak hal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.